Halo, assalamualaikum, guys. Kali ini saya ingin berbagi edukasi mengenai oli yang digunakan pada kompresor pendingin ya, kompresor kulkas atau kompresor AC ya. Pada episode ini guys, saya ingin menjelaskan mengenai oli yang untuk kompresor kulkas gitu ya, kulkas satu pintu. Jadi ini episode kelanjutan daripada penjelasan dari mengenai mesin kulkas satu pintu, kondensor, filter, lalu pipa kapiler sampai dengan evaporator, dan ini yang keenam ya guys ya, mengenai penggunaan oli pada kompresor kulkas satu pintu. Jadi sebenarnya tidak ada oli yang khusus dalam hal ini. Ketentuan untuk misalnya kayak semacam SAE-nya begitu guys, kekentalannya itu tidak ada yang khusus sebenarnya. Hanya memang ada kaidah-kaidah untuk oli yang digunakan pada kompresor kulkas ya. Biasanya oli tersebut terbuat dari mineral oil ya guys. 90% itu mineral oil atau polyester oil lah guys istilahnya ya. Ini ada produk ya, ada produk pun tidak ada spesifikasi menyebutkan ABCD, juga tidak ada. Hanya istilahnya peruntukannya saja, istilahnya peruntukannya untuk mesin kulkas gitu. Tapi tidak ada spesifikasi yang khusus, maksudnya penjelasannya harus tidak ada. Jadi banyak mereknya lah, banyak mereknya. Saya tidak ingin menyebutkan merek ya guys ya. Saya tidak ingin menyebutkan merek suatu produk. Jadi hanya oli ini adalah biasanya mineral oil 90% itu, yaitu POE ya istilahnya, polyester oil, dan 10% biasanya adiktif. 10%-nya biasanya adiktif. Sebab apa? Sebab untuk antioksidan, supaya tidak mudah teroksidasi. Juga ada kandungan deterjen ya, untuk memperbaiki sifat oli itu sendiri, yes. Banyak fungsinya, paling tidak untuk anti wear, supaya memang menjaga karat ya. Jadi yang jelas oli untuk kompresor kulkas pendingin ya atau AC pun, itu yang terbaik itu yang sintetis guys. Cuma memang harganya lebih mahal kalau yang sintetis. Kalau yang non sintetis memang lebih murah, tapi dia kan ada lebih pendek waktunya kalau yang non sintetis. Jadi makanya kalau teman-teman, mohon maafnya istilahnya, kalau ada teman-teman yang memiliki kulkas error lalu diperbaiki begitu ya, itu mintalah oli yang bagus saja, walaupun sedikit mahal tapi awet begitu. Jangan oli yang abal-abal begitu. Biasanya ada di toko spare part pendingin, toko spare part kulkas AC ya, itu biasanya ada satu merek yang sudah terkenal begitu. Jadi minta yang seperti itu saja, karena kadang penjualnya pun tidak memahami. Yang sintetis dan non sintetis kadang juga tidak memahami, karena itu memang ada dalam pelajaran teknik pendingin ya, pas penjelasan mengenai mesin kompresor biasanya. Jadi yang bagus memang sintetis. Jadi, dan
Kalau di pasaran memang banyak istilahnya juga guys. Untuk oli, kompresor, kulkas maupun AC banyak penjelasannya. Kalau apalagi biasanya juga istilahnya dari pabrikan biasanya disarankan, misalnya menggunakan freon A, freon B, freon C, itu biasanya disarankan untuk menggunakan oli ini. Sudah ada apa ya, mungkin kerjasamanya dengan pihak pembuat oli sintetis, sehingga disarankan ada tipe-tipe oli yang mesti dicocokkan dengan freon yang akan digunakan gitu guys. Misalnya seperti ini nih, bila mana menggunakan freon R134 begitu gitu guys. Jadi memang mengenai oli itu tidak ada penjelasan spesifik sekali, tapi di pasaran tetap sudah ada untuk khusus untuk kompresor pendingin ya, kulkas maupun AC, yang sentrifugal maupun yang non begitu. Kiranya itu guys ya, karena oli kulkas itu bisa habis manakala yaitu salah satunya evaporator bocor, kondensor bocor. Itu biasanya kebocoran itu mengakibatkan refrigen atau freon itu keluar, karena sifatnya gas kan keluarnya cepat, sehingga oli itu ikut nyembur ke bawah. Nah, disitulah menjadi oli itu berkurang atau hilang, artinya mungkin berkurang setengah daripada yang seharusnya begitu. Maka diperlukan, kalau sampai ada kebocoran maka diperlukan oli. Kalau selama tidak ada kebocoran, insya Allah tidak ada masalah begitu. Itu saja guys penjelasan untuk mengenai oli yang digunakan pada mesin kompresor pendingin ya, untuk khususnya untuk kulkas satu pintu ataupun untuk AC pun olinya tidak jauh berbeda. Bila mana ada kekurangannya mohon maaf guys. Untuk teman-teman yang profesional, monggo ikut komen-komen. Bila mana mau melengkapi, matur nuwun, terima kasih saya ucapkan. Sekali lagi untuk teman-teman pemula, semoga ini menjadi tambahan pengetahuan. Mohon maaf sekali lagi bila mana ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.